Mas Roy dari tadi malam di Nusantara TV itu semangatnya minta ampun. Apalagi hari ini mecototnya itu luar biasa. Kita sudah bersama Firman Pangaribuan, kuasa hukum Joko Widodo. Bang Firman, terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Kita sudah mulai diskusi tadi di paruh pertama. Tapi Bang Rismon, saya mau tanya, apa yang ditunjukkan Mas Roy tadi yang menyebut Anda memperoleh semua sumber bahan dan data itu dari mana saja? Kredibel, valid, dan bisa dipercaya nggak? Itu kan sumber pertama saya datang ke Fakultas Kehutanan UGM. Saya pegang skripsi penuh itu full, ya mulai dari cover sampai daftar pustaka. Dan memang tidak ada lembar pengesahan skripsi terkait ditandatanganinya skripsi tersebut oleh dosen penguji. Memang tidak ada. Kalaupun ada pengacara kemarin yang mengatakan bahwa siapa tahu di belakang, nggak ada memang. Kan agak konyol ya bila lembar pengesahan skripsi itu justru di belakang bagian skripsi. Ya, tapi Anda yakin yang Anda lihat, yang Anda pegang itu benar-benar yang asli begitu? Iya, dan pada pertemuan tanggal 15 April kemarin ya 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, bahkan ya Pak Roy sendiri yang meminta kepada kedua wakil rektor tersebut, dan mereka yang mengambilkan, dekan Fakultas Kehutanan UGM itu yang mengambilkan skripsi tersebut. Jadi kalau dibilang bahan kami adalah medsos, ini kok seperti penggiringan yang nggak benar ya. Ya bahan kami ini ada di depan mata kami. Di ruang 109 itu ke dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta yang memberikan langsung skripsi tersebut, lalu difoto oleh Pak Roy Suryo dengan DPI yang sangat tinggi. Itu semua yang dibawa ke gelar hari ini? Iya, salah satunya itu, gitu. Dan tetapi banyak juga yang kami sajikan adalah bukti-bukti yang sebenarnya ditampilkan oleh Dirtipidum juga pada saat konvers. Iya, bahwa ada nilai D untuk 3 mata kuliah dasar umum, ada pendaftaran sarjana muda, tidak adanya nilai skripsi dalam transkrip nilai dan lainnya. Jadi makanya saya bertanya, ini gelar perkara khusus, tetapi kok versi lebih sederhana daripada kemarin konvers tersebut. Yang bulan Mei sama, yang cuma konvers ini kemarin lebih itu. sederhana. Ini jauh lebih sederhana, minimalis, nggak ada bukti apapun. Nggak Apa ada yang perlu penjelasan dibuktikan? metode apapun. Oke dah, mereka tidak mau menampilkan bukti itu. Setidaknya tampilkan metodenya, metode forensiknya, dan outputnya sama kami, biar bisa kami analisa. Bisa ditanyakan itu kan? Dan tidak ada. Oke, tahan dulu. Iya. Bang Firman, sekaligus menjawab berbagai polemik yang berkembang. Iya, jadi tadi kan kita mengikuti gelar khusus ya. Seperti yang disampaikan tadi, benar bahwa memang pihak Pendumas tidak membawa apapun yang bisa membuat ini melaju lebih lanjut. Ya, jalan di Jadi, tempat berarti? Jalan di tempat. Oke. Not even jalan di tempat, sudah berhenti. Kalau jalan di tempat berarti Kenapa Anda masih di bisa situ. yakin bilang ini pasti Karena berhenti? tidak ada hal baru apapun yang disampaikan. Tadi disampaikan. Dan oleh karena itu berarti kan tidak ada novum, tidak ada yang bisa kita perbuat. Pihak Bareskrim menyampaikan secara runtut, secara runut dan sistematis seperti itu. Dia sampaikan apa yang telah dilakukan. Tadi juga disampaikan sama Pak Roy juga, Pak Rismon juga, bahwa beliau juga mengambil sebagian daripada apa yang dipaparkan. Artinya tidak ada yang bisa digunakan untuk melanjutkan ini. Gitu Semua loh. sama. Artinya Ada sudah kasus atau selesai tidak sebenarnya? dan tidak ada kasus karena sudah selesai. Sudah selesai, sudah dihentikan kemarin. Hari ini dimintakan gelar khusus, diberikan. Harusnya kan terima kasih nih diberikan. Diberikan harusnya kan ada novum nih. Tapi tidak ada. Ya. Sehingga apa? Malah menyadur apa yang disampaikan oleh Dirtipidum. Tadi kan disampaikan, bukan saya yang menyampaikan. Kan seperti itu. Sebagian Artinya, itu, sebagian. ya sebagian. Artinya bahwa proses ini sudah selesai. Tinggal kita sekarang melihat apa yang diadukan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Ya, kasus berbeda ya. Kasus yang berbeda. Urusan Bareskrim sudah selesai. Selesai. Urusan Polda lain lagi. Tidak ada pemalsuan. Selesai. Oke. Itu kan di Bareskrim. Itu kata Anda Bang Firman, sudah selesai. Nah, kata Bareskrim. Kata Bareskrim. Iya, bukan kata saya. Oke. Dan itu sudah dilihat, ditonton semua orang. Kita juga nonton. Iya, Dan harus- sudah disampaikan kenapa mereka menghentikan. Karena apa yang diduga, apa yang disampaikan mengenai pemalsuan tidak bisa dibuktikan. Kan gitu nih. Apa yang tadi yang disampaikan pun sudah kita dengar selama berbulan-bulan. Iya, iya. Tidak ada yang baru. Sehingga sekarang adalah kita menuju ke Polda Metro Jaya. Iya.
kami memohon juga kepada seluruh pihak, termasuk kepada Polri, Mabes Polri, untuk mempercepat proses di Polda Metro Jaya. Karena dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait katanya Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Ya. Which is dia akan memperlihatkan di situ nanti. Tapi kan jika Bang diminta. Rismon dan teman-teman Mas Roy tadi sudah membawa bukti-bukti lain untuk memperkuat dalam gelar hari ini. Itu tidak dianggap menurut Anda lebih Tidak ada yang mereka sampaikan apa yang mereka sampaikan sebelumnya kan. Elah. Ya. Suatu ijazah analog difoto, Ya. dianalisa. Ya, foto aja udah nggak asli. Ya, makanya digital forensik kan. Ya, Harusnya tapi kan ini ada analog. Dan kita harus menghargai hukum positif yang berada di Indonesia sekarang. Kalau nanti ada perubahan silahkan. Oke. Tapi kalau sekarang kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ya, hal-hal yang berlaku lainnya, tentu kan harus puslapor yang menentukan apakah ini sudah dilakukan pemeriksaan. Dan oleh karena itu UGM juga sudah menyampaikan bahwa ini adalah ijazah otentik. Ya, kampus yang menerbitkannya udah ngomong. Artinya hari ini secara tegas sudah disampaikan juga sama Pak Rismon juga, tidak ada hal baru. case close. Case close. Katanya case close, Bang. Kapan saya mengatakan tidak Tadi ada kan hal yang dibilang, baru? tidak ada hal lain. Bukan, maksudnya gelar perkara khususnya justru versi minimalis. Tidak ada apapun yang dari versi Dirtipidum. Kami kan ingin ada di situ, ahli kan bukan untuk mendengarkan penjelasan seperti berita online dari Pak Dirtipidum. Kami di situ sebagai ahli ya ingin mengetahui prosedur forensik yang dilakukan dan parameternya. Kalau cuma seperti itu penjelasan tadi ngapain kami ada? Itu kan bukan keterangan untuk ahli, Menurut itu keterangan Anda untuk belum pers. selesai. Tapi kan statementnya tadi dari Bareskrim case close. Kalau sudah selesai nggak mungkin gelar perkara khusus ini diberikan akses atau diberikan undangan kepada kami. Cuma seperti yang saya katakan tadi, ya untuk apa ahli ada di situ kalau keterangan Dirtipidum cuma sebatas seperti keterangan untuk pers. Nggak perlu kami hadir di situ. Nah, tidak ada bantahan juga tentang pernyataan Pak Kasmujo. Tidak ada pernyataan bantahan bahkan dari sisi Pak Jokowi. Bayangkan seseorang lulus dari UGM jurusannya pun salah. Teknologi kayu itu tidak pernah ada loh. Tidak pernah ada. Dan nilai MKDU itu D. Itu tidak ada bantahan sama sekali. Terdaftar juga sarjana muda. Bagaimana mungkin ada ijazah sarjana kalau terdaftar sarjana muda? Itu lompatan kuantum, Mas. Ada seleksi IPK di situ. Saya sudah menanyakan sejumlah orang di tahun-tahun itu bahwa ada dasar, ya bahkan sebelum masuk melompat atau naik ke tingkat sarjana penuh dari sarjana muda, ada seleksi IPK. Bahkan 2 tahun pertama di UGM dan ditampilkan juga oleh Dirtipidum ada ketika tidak memenuhi persyaratan minimum diminta secara sukarela untuk mengundurkan Ya. diri. Cuma kan Bang, kampus yang menerbitkan ijazah itu sudah menyatakan bahwa ijazah ini asli, begitu loh. Istilahnya mau ini bahasa saya ya, saya tidak ada keberpihakan. Istilahnya abang mau kuliah di situ masuknya sebulan sekali, ya nggak ikut kuliah pun, tapi yang menerbitkan menyatakan, oke, asli, clear, harusnya selesai dong. Tapi Anda tidak puas. Kalau tidak salah ya, Perbatim mungkin yang mendekati Perbatim ya. Yang dikatakan kami meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo Ya. adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Kami meyakini, Ya. bukan based on paperworks, berdasarkan data kami, data akademik kami Ya. yang sudah kami jejak, maka kami memastikan Iya. bahwa Joko Widodo adalah alumni Fakultas Ya. Kehutanan. Ini meyakini, Kenapa tidak yang ngomong kami meyakini itu yang Anda tuntut? ya. Karena kalau ini palsu, ya, maka ijazah ini dipakai untuk capres loh. Ya kan gampang Bang sebenarnya. Ya. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi bersikuku tidak ingin menunjukkan ijazahnya yang kata UGM tadi asli, ya Anda tuntut aja UGM-nya. Sebenarnya hipotesis kami ya, karena kami paham bahwa ijazah itu akan dipegang dan disembunyikan sampai kiamat gitu ya. Jadi oleh karena itu kami Sah-sah saja kan pemilik ijazah memegangnya sampai kiamat. sah kalau dia bukan pejabat publik. Kalau dia mantan pejabat publik nomor 1 di Indonesia, Ya.
Masa seperti ini sih? Sebenarnya kalau Anda tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi, ya, kan tinggal minta UGM aja atau Anda tuntut aja UGM. Kalau Anda memang tidak percaya kata-kata UGM, ya tuntut UGM-nya. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Memang saya tidak tahu sampai di situ. Tetapi begini, pendekatan kami ya, pendekatan ilmiah kami memahami bahwa ijazah itu nggak bakal dikeluarkan sampai kapanpun. Iya. Kalau janji di pengadilan itu sudah tahun waktu menuntut Pak Bambang Tri dan Gus Dur juga berjanji juga di pengadilan, sampai sekarang tidak dihadirkan. Jadi janji itu sen kiri sen kanan, belok kanan itu. Jadi kami turning around gitu. Ya, ilmiah itu kan begitu. Kalau di sini batasi, maka kita cari metode lain, yaitu skripsi. Iya. Tapi Anda masih percaya UGM? Ya. Masih percaya Itu alma UGM? mater saya, tetapi pengurusnya Oke, masih percaya Baris Krim, UGM masih percaya secara Polri? institusi. Tetapi UGM kan ada orang-orang Betul. yang bisa mengambil benefit dari UGM tersebut. Karena sampai sekarang, gini Mas, sampai sekarang mereka tidak bisa menjelaskan lembar pengesahan skripsi yang sangat modern itu cuma meraba, merasakan, ada cekungan, jump into conclusion. Lembar pengesahan skripsi dicetak dengan hand press atau letter press di percetakan perdana. Itu uji forensik macam apa itu? Forensik Ya. kan itu repeatable, bisa diuji oleh orang lain, direkonstruksi oleh orang lain, diulangi oleh orang lain. Tetapi kalau menggunakan indera perasa, lalu ini ditutup, case close, Baris Krim sudah mengatakan sudah selesai. Masa penyelesaiannya diraba? Oke, tahan dulu. Ya. Saya tidak akan nanya perasaannya Bang Fikar. Bang Firman nanti Anda komentari ya. Tapi bukan soal perasaan, cuma analisa logika Anda dari aspek hukum pidana. Bagaimana, Bang? Ya, apa namanya, pembuktian asli atau tidak itu kan juga sebenarnya kan tergantung pada institusi yang mengeluarkan gitu kan, mengeluarkan ijazah. UGM dalam hal ini. Ya, dalam hal ini UGM. Nah, cuma mestinya penjelasan institusi itu bisa juga diuji oleh publik juga gitu loh. Soal kami meyakini. Iya, kan di sana ada prosedur, ada kalau hukum ada hukum acaranya itu. Sampai keluarnya ijazah itu kan ada hukum acaranya, ada prosedurnya gitu. Kuliah sekian tahun. Iya. Ikut SKS berapa SKS berapa Iya. ini segala macam itu kan ada Iya. aturannya kan. Kalau aku nggak kayak gitu, Bang. Aku suka bolos soalnya. Oh, iya. Karena kuliah sambil kerja aku. Jadi aku tidak akan berani berteriak soal itu. Bang, kalau itu pernah terjadi dengan Pak Jokowi sebenarnya gampang dengan penjelasan itu, suka Iya. bolos. Gitu. Iya, iya. Ya, yang penting kan kampusku juga mengakui aku gitu loh. Masalahnya aku bukan presiden gitu. Terus gimana tadi, Bang? Ya, artinya memang banyak ya. Artinya meskipun ada prosedur di sana, ada hukum acara di sana. Iya. Ya banyak para peserta itu yang tidak secara runtut mengikuti hukum acara yang ada. Oke. Itu pasti. Tadi kan Oke. diakui juga kan, jarang kuliah tapi bisa lolos umpamanya Iya. gitu kan. Jangan pindah ke saya dong kasusnya. Ya, betul kan umpamanya ke Ridwan. Kok jadi aku yang di sidang ini? Ya enggak. Tapi tadi misalnya oke lah, kita cari pintu lain. Misalnya Ya. kata beliau tadi kan Bang Rizwan mengatakan kalimat kami meyakini ya dari kampus yang menerbitkan ijazahnya Pak Jokowi. Ya udah masuk lewat kampusnya aja kan, kalau misalnya kampusnya terbukti tidak clear ya kan, berarti yang dikeluarkan itu pasti tidak asli begitu loh. Tidak bisa berdiri sendiri. Karena? Rismon ini atau teman-teman ini nggak bisa berdiri sendiri menggugat UGM umpamanya. Tidak bisa berdiri sendiri begitu. Tetap harus dikaitkan dengan yang awalnya gitu. Oke. Bahwa UGM bagian dari pihak Iya, yang iya. dituntut untuk membuka informasi yang sebenarnya Ya, itu oke gitu. Tapi Tetapi berdasarkan dia tidak bisa perkembangan ini yang mungkin stuck bagi beliau gitu kan, masuk lewat bypass begitu bisa enggak? nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri tidak juga. bisa menempatkan UGM sebagai pihak Nah, sendiri gitu loh. sementara kata Bang Firman case close. Nah itu yang makanya menurut saya kalau pidana kan juga meskipun di close juga kan masih ada jalan lagi kan, ada pra-peradilan, ada segala macam gitu kan, ada nambah bukti segala macam, ada laporan baru. Iya. Tapi menurut saya perdata juga bisa ditempuh. Bisa gitu. juga perdatanya. Iya. Kalau menurut saya bisa ditempuh, bahkan bisa mengikut sertakan semua pihak yang kira-kira memang terkait gitu, termasuk UGM gitu. Umpamanya menggugat secara perdata. Umpamanya bukan saya bukan memotivasi. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan Tapi umpamanya praktisi hukum. iya, umpamanya dengan dua periode menjadi presiden dengan dasar
dengan asumsi dasar bahwa didasari bahwa ada apa, walaupun syarat presiden itu cuma SMA loh, SMA. nggak sampai S1 gitu. Iya. Artinya tidak mempengaruhi legalitas kepresidenannya gitu loh. Tetapi ketika itu ditampilkan ke publik sebagai data pribadi seorang pejabat publik gitu ya, dengan menampilkan pendidikannya sampai sana, saya kira itu bisa digugat oleh publik gitu. Oh, peluru apa yang Anda bagikan ini? Strategi Enggak, apa? maksud saya sebagai publik gitu punya hak atas informasi terhadap pejabat publik Iya. gitu. Tapi nggak bisa Bang Fikar di sini sebagai pakar hukum pidana. Iya, enggak, makanya saya Yang maksudnya kalau mewakili masyarakat udah nanti kita ada vox popnya kok gitu. Apa Oke. yang bisa Anda sarankan? ya, Oke. menurut saya aspek pidananya memang belum terlihat ya, belum ada terlihat tanda- atau belum ada- case close. Nah, case close itu kan membuka pra peradilan sebenarnya, masih bisa digugat pra peradilan kan. Oke. Tapi maksud saya dari aspek pidana yang murninya gitu ya, umpamanya mempersoalkan itu masih agak sulit. Makanya saya tadi mendorongnya ke perdata. Perdata. Untuk Pidana membuka- susah lewat perdata. Iya, untuk membuka tabir Jadi gitu loh. tidak selesai nih. Kita diskusi bisa berminggu-minggu Iya, ini ya. bisa 2 tahun nanti. Sebentar Pak Firman. Pak Ugro dulu bagaimana komentarnya? Iya, yang pertama tadi kalau kaitan menuntut Universitas Gadjah Mada. Iya. Ini pasal yang dituduhkan kan bukan 263 ayat 1. Bagaimana kita mencari pembuat? Dugaan pembuat mungkin yang pasal pramuka pojok mungkin masih bisa diarahkan ke situ. Oke. Tapi pembuat sulit dibuktikan. Dibuktikan. Tapi kalau 263 ayat 2 nanti penyidikan menggunakan ijazah palsu, nah yang 263 ayat 1 tadi bisa ditarik ke situ. Jadi ini jangan dibawa ke menuntut ke UGM, itu nggak akan masuk ke situ. Itu penyidikannya sangat susah. Bagi saya supaya penyidikan ini tidak terlalu lama, penyelidikan ini tidak terlalu lama, ya kan? Ya kembalikan saja kepada mekanisme hukum acara pidana tadi. Karena penghentian penyelidikan yang dilakukan sekarang ini itu mau digugat kemana sulit. Iya. SP3 tidak diatur di KUHP. Penghentian penyelidikan tidak diatur di KUHP, Iya. hanya diatur di Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Nah, Iya. Peraturan Kapolri menyatakan perkap itu adalah penyidikan tidak pidana. Penyidikan tidak pidana sudah diatur dalam KUHP. Nah, kalau peraturan Kapolri bertentangan dengan KUHP ini kan bisa digugat ke Mahkamah Agung nanti dan sebagainya. Ini memperlama di situ. Iya. Bagi saya ya karena menyangkut mantan kepala negara, mantan gubernur, mantan kepala daerah, udahlah ijazah Jokowi yang dikatakan Bang Risman tadi nggak usah kita utak-atik, mau disimpan di mana, mau ditanam di tanah dan sebagainya Serah silakan. yang punya ya. Iya. Sekarang kembali kepada digunakan tadi. Jadi harus disita dari KPUD Solo, KPUD Jakarta dan KPU Pusat, KPU RI. Nah, itulah mulai jadi penyidikan. Field investigation, penyidikan lapangan sudah cukup banyak. Saksi dan sebagainya, penyidikan kedaulatan rakyat juga harian ada. Saintifiknya mulai forensik juga sudah dilakukan. Ya. Tinggal ditambah lagi lah saksi-saksi sesuai dengan kaitan ijazah kan, kaitan dengan misalnya ada KKN dan sebagainya. Tempat KKN dicek semuanya, nggak ada masalah. Kalau memang itu nanti suatu saat SPDP yang sudah dilengkapi dengan pembuktian memang tidak cukup bukti, hentikan. Ya. SP3 tapi bukan SP2 lidik. Nah, SP3 gugat itu ke pra-peradilan. Nah, pra-peradilan kalau menguatkan nanti SP3, oke, ya kita ikuti. Tapi jangan lupa, setelah SP3 sudah pra-peradilan dan 5 tahun ditemukan bukti baru, masih bisa dikenakan lagi, dibuka kembali. Masih bisa. Iya. Nah, kalau sekarang SP2 lidik, katakanlah tadi Bang Firman bilang case close, dibuat LP baru, nggak bisa dilarang. Bukan Iya. habis ini dem. Meski ngulang-ngulang proses yang sama. Iya, itu akan berulang sampai 1000 kali bisa. Oke. Karena nabis indem itu harus sampai proses ke pengadilan. Iya. Pengadilan saja ada PK. Iya. Kita lihat saja kasus Cirebon. Mau PK berapa kali? Iya. Jadi hukum itu mencari akhirnya susah, kecuali hukum akhirat situ. Iya. Ya kan? Bagi saya sebaiknya ini masuk ke penyidikan resmi SPDP. Kalau memang tidak cukup bukti, ya mohon maaf kita. Dihentikan. Nggak usah Harus- disentuh. Siapa pemilik ijazah nggak usah. Iya.
yang digunakan itu saja, itu palsu atau tidak itu Iya. saja. cukup. Oke, sebentar. Artinya sebelum Bang Firman ya, sabar ya. Diksi yang digunakan oleh UGM bahwa kami meyakini itu pasti sudah dipikirkan dan dipertimbangkan dong. Karena tidak bisa ada konsekuensi hukumnya ya. Kalau kita belajar dari kasus yang sekarang ini, begitu ya Bang? Ya kalau dia analisisnya seperti itu Iya kan? gitu ya. Artinya Itu jawaban yang paling bijak. dia mengakui tidak gitu kan. Tidak mengakui juga tidak. Ya, saya tidak ngomporin untuk memperkarakan UGM ya, tidak ya. Ya kan? Kan sudah clear kan, sudah selesai gitu. kan. UGM tidak akan Percuma kena. Mas, Nah, percuma gimana kalau coba? mau kita mengarahkan UGM percuma karena dikatakan dia sebagai pembuat. Iya, iya. Pembuat tuh sampai kapanpun sulit dibuktikan. Bertanggung Iya. Makanya di KUHP 263 ayat 2-nya diambil. Iya. Jangan 263 ayat 1. Iya, iya. Ayat 1 nenek-nenek kita dibangun nggak bisa jadi saksi nanti. Iya, iya. Oke, Bang Firman silakan. Iya, jadi menarik sekali kan. Jadi dasar yang disampaikan kan tadi sudah disampaikan sama Pak Gurseno bahwa bisa saja dengan laporan lain dan sebagainya. Silahkan. Tetapi yang pengen kami sampaikan, laporan di Barreskrim seperti apa yang sudah disampaikan oleh Dirtipidum pada beberapa saat lalu yang tadi dilakukan gelar khusus yang tidak ada apapun novum yang dibawa, selesai. Itu harus kita akui dulu. Karena kita negara hukum nih. Jangan selesai atau tidak selesai karena gue nggak mau, nggak boleh gitu juga gitu loh. Karena apa yang disampaikan semua nggak ada yang baru. Kan tadi ada Pak Rismon juga di situ dan sebagainya kan gitu. Sehingga yang kami sampaikan, kita sekarang masuk aja ke Polda Metro Jaya. Nah, Ini ngancem nih. Bukan. Ini Maksudnya adalah Anda sudah sangat confident ya, ini clear ya, selesai ya. Oh, saya bukan terlalu maju, ya. Tentu kami akan menyerahkan ini kepada pihak Barreskrim Polri. Ya. Kita akan hormati. Seperti layaknya tadi, kita sebenarnya tidak sepakat dengan ada gelar khusus, tapi ada gelar khusus ya udah Oke. kita hargai. Tingkat kepercayaan Anda mewakili Pak Iya, Joko karena Widodo tidak ada. pada Barreskrim sendiri. Karena tidak ada hal baru apapun yang bisa meningkatkan ini seperti itu. Sehingga ketika tidak ada proses perbuatan pidananya dan kemudian penyelidikan dihentikan, ya masa mau dipaksakan? Iya, iya. Itu malah ada hal lain namanya kriminalisasi. Ya, tapi kan haknya Bang Rismon dan teman-teman Mas Roy Suryo untuk tetap memperkarakan soal ini kan. Tapi jangan sampai merugikan Siapa yang Pak dirugikan? Jokowi. Hmm. Kalau dia mau melakukan analisa, diam-diam, dia mau melakukan riset, silakan. Iya, iya. Dia mau Kalau melakukan Pak- apa-apa, silakan. Iya. Kalau Pak Jokowi dirugikan kan bisa kan laporan ke Polda itu kan? Tadi, makanya saya sampaikan tadi kan, episode mengenai Barreskrim, menurut pemahaman kami, seperti yang disampaikan oleh Dirtipidum beberapa saat lalu, Iya. sudah henti. Iya, tapi kalau di televisi itu ada serial itu berdasarkan season. Season pertama sudah selesai, mungkin ada season Nah kedua. ini, menarik bahwa Pak Jokowi kalau itu atau itu isunya bahwa Pak Jokowi ini memang sasaran antara. Hmm. Karena hari ini kemanapun, Siapa? karena hari ini pihak kepolisian Republik Indonesia yang kredibel pun tidak dipercaya. Coba, Jadi sasaran utamanya siapa? saya nggak tahu. Tapi yang pasti ini adalah sasaran yang memang dituju terus. Sudah berapa tahun nih? 2 tahun lebih. Jadi biar berjilid-jilid begitu. Nah begitu, kenaan itu makanya saya mau menyampaikan seharusnya ini sudah selesai. Iya. Dan sudah diikuti semua. Ya. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat luas. Ada DPR di situ tadi. Iya. Tapi kok kayaknya statement Anda tendensinya politik sekali tadi. Tidak. Bukan soal hukum. Tidak. Maka karena ini soal hukum tidak ada kejadian pidananya, itu hukum. Oke. Hari ini membuktikan. Maka jangan diajak ke politik. Bukan terbalik loh. Tadi Anda mengatakan saya mau politik. Enggak, Tidak. saya bertanya. Makanya Iya, saya terbalik itu. Oke, Karena bentar. karena hukumnya sudah tidak bisa ditemukan. Jangan diseret ke politik. Jangan diseret ke politik. Iya, begitu kira-kira Bang Rismon. Itu kan pendapatnya Pak Firman aja ya, subjektif. Tapi begini, kalau ini dikatakan dihentikan, padahal kami sudah membuktikan banyak sekali kejanggalan yang nggak bisa dijawab dan dibantah, ya silahkan gitu loh. Publik kan punya opini, gitu. Dan kami akan melakukan cara lain, yaitu melaporkan dugaan skripsi palsu. Dugaan penipuan publik tahun 2017, kami punya banyak senjata ini untuk ini dilaporkan. senjata-senjata berikutnya. Iya, banyak untuk sekali ya. dilaporkan. Iya, banyak sekali Tetap gitu loh. menyoroti Pak Jokowi. Iya. Bukan karena kami Ngefans apa banget Anda sama Pak Jokowi Memang ya? ngefans saya tahun 2014 saya coblos Pak Jokowi. Tapi kan saya kecewa. Saya kecewa karena ya tadi itu kenapa janji-janji SMK-nya itu nggak di ini. Ya wajar saya punya opini politik dong sebagai warga negara pembayar pajak. Iya, iya.
Masa dilarang hanya karena saya menekuni bidang A, Anda nggak boleh berkomentar tentang itu. Siapa yang Ya. melarang? Jadi kalau Kan gitu. pertanyaannya mungkin pertanyaan klise kalau saya tanya sampai kapan ini berakhir? Belum tentu berakhir begitu kan? Ya makanya tunjukkan saja kalau memang ini mau berakhir. Kalau enggak, ayo kita sama-sama ke Solo. Kita tunjukkan. Saya sebagai nggak presiden aja pun saya tunjukkan. Ya. Ayo sama-sama, kan begitu. Tetapi kalau ini mau ditaruh jalan panjang, ya kami punya amunisi lain. Karena apa? Kenapa kami ingin melaporkan dugaan skripsi palsu itu? Karena penjelasan minimalis dan tidak saintifik dari Dirtipidum. Masa cuma diraba, dirasakan ada cekungan, langsung disimpulkan ada apa Maksudnya namanya polisi tidak handpress. profesional begitu? Ya tidak profesional, Oke. tidak saintifik. Anggotanya Karena- Pak Ugro dianggap tidak profesional, Pak. Ya, saya gini. Tadi kalau Bang Firman juga katakan, Bang Risman katakan gini. Kalaupun pindah ke Polda Metro nih, pasti tuduhannya kan yang pencemaran nama Pencemaran baik. nama lah. baik. Dasarnya pencemaran nama baik kan ijazah palsu. Nah, terus Pak Risman ijazah aslinya ada nggak, Pak? Kan ditunjukkan di Polda. Tolong dibuktikan lagi. Apakah yang dijadikan barang bukti tadi penghentian penyelidikan dari Mabes Polri, hasilnya Polri jadikan sebagai barang bukti kan nggak masuk, nggak mungkin. Berarti tetap nanti akan disidik oleh Polda Metro. Berarti kan ngulang lagi. Nah kalau di Polda Metro nanti udah ditunjukkan ijazah asli, Bang Risman juga lihat, semuanya lihat kan. Tanya, loh ini loh Pak, ini ternyata palsu di situ. Nah ini kan tidak selesai. Ya. Jadi bagi saya, ya saling melapor itu harusnya dihilangkan. Ini budaya saling melapor tidak bagus. Tapi kan hak setiap warga negara, Pak Ugro, Ya, kita untuk kita mendapatkan pelayanan penyidik. hukum. Sekarang seperti gini, satu orang rebutan pacar, satu lawan satu laki-laki dengan laki-laki. Apakah si A melaporkan si B melaporkan si A? Pasalnya sudah diatur di KUHP, pasal 184 KUHP. Itu Belanda yang mengatur sudah lebih pintar daripada kita dulu. Nah, kemudian ada Kapolsek memperkosa seorang anak yang bapaknya ditahan. Ya, ya. Anaknya melapor ke Propam. Bisa nggak Kapolsek melaporkan bahwa namanya dicemarkan? Ini budaya saling melapor tidak bagus. Ini mendidik kepada masyarakat. Ya udah ikuti saja dulu masalah ijazah palsu tadi melalui penyidikan. Kalau nggak cukup SP3, pra peradilan dan sebagainya. Kalau udah selesai ya udah berarti memang tidak terbukti tapi sudah lengkap. Tapi Pasal soal 184. punya banyak peluru cadangan yang lain itu nggak apa-apa kan? Akhirnya muncul seperti itu. Oh. Jadi jangan dibiarkan masyarakat berseteru sendiri seperti ini, waktunya habis, semua menanggapi kapan kita mau maju. Iya, saya sudah menyiapkan, saya sudah mendedikasikan tiap minggu episode ini kok sampai 3 tahun ke depan ya. Oke, kita rehat dulu ya Bapak-bapak sekalian, pemirsa jangan kemana-mana. Merah Putih akan segera kembali sesaat lagi.